Sejarah Indonesia sebelum merdeka. Ketika membahas tentang sejarah bangsa Indonesia, kita tidak bisa luput dari masa-masa penjajahan yang dahulu terjadi di Indonesia. Pada saat itu, para pahlawan bersatu dan bekerja sama dengan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi, harta dan nyawa yang dikorbankan untuk memperjuangkan kebebasan negara Indonesia. Partai Komunis Indonesia, pahlawan revolusi Indonesia yang menjadi target penculikan PKI, dibunuh dengan cara yang keji karena difitnah akan melakukan makar terhadap Presiden pertama Republik Indonesia. Tujuan berdirinya PKI adalah menyebarkan paham komunis sosialis dengan keinginan perbaikan nasib buruk yang disebabkan pimpinan partai dipegang oleh pribumi karena sebelumnya para pemimpin dari Eropa ditangkap dan dideportasi oleh pemerintah Belanda. Memerdekakan Indonesia dari Belanda dan berlandaskan komunisme, membebaskan Indonesia dengan cara yang berasaskan radikalisme. Upaya pemerintah dalam meredam gerakan Partai Komunis Indonesia adalah dengan melakukan operasi militer dan pengejaran terhadap para pemimpin dan pendukung Partai Komunis Indonesia. Sebelum kekristenan masuk ke Indonesia, kepercayaan yang dianut masyarakat adalah sebuah kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda tertentu, misalnya seperti pada batu besar dan pohon besar. Realita gereja pada masa kini. Yesus Kristus menjadi realitas dan sekaligus dapat memperbaiki persoalan atau kondisi masyarakat di mana gereja berada untuk melayani sebagai komunitas yang memuji dan bersekutu bersama, dengan demikian mewujudkan kehadiran dan kasih Kristus. Pada masa kini, semakin banyak persoalan yang melanda Indonesia dan melanda gereja-gereja Kristenan. Relevankah dasar teori Calvin untuk Indonesia? Calvinisme mulanya hanya golongan kecil. Calvinisme kemudian dibawa ke Indonesia lewat aktivitas perdagangan FOC. Calvinisme masuk ke Indonesia melalui orang Belanda yang berdagang di Indonesia. Calvin mengajarkan tentang kebenaran hanya oleh iman, atau sering disebut sola fide. Juga menekankan penyucian, kehidupan baru yang harus ditempuh oleh orang Kristen yang bersyukur karena Allah menyelamatkan mereka. Di negara kita, banyak gereja yang menjadi pengikut aliran Calvin, seperti GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, HKI, Huria Kristen Indonesia, GKJ, Gereja Kristen Jawa, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan lainnya. Pandangan Calvin terhadap gereja dan pemerintahan. Menurut Calvin, gereja adalah alat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang percaya untuk mewujudkan persekutuan dengan Kristus. Ia juga berpendapat bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Upaya kita untuk gereja yang meng-Indonesia. Aksi sosial. Kita dapat menerapkan aksi sosial sejak dini, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Aksi sosial yang dapat kita lakukan adalah menggalang dana bagi korban bencana alam seperti banjir, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Kita juga dapat membantu sesama kita yang kurang mampu. Belajar. Dengan belajar, kita akan merubah kehidupan. Pola pikir yang semakin luas dan maju. Merubah nasib anak bangsa. Warga jemaat gereja perlu mengetahui dalam memelihara spiritualitas yang sehat. Orang memerlukan pembelajaran yang jujur dan benar.
untuk membimbing gereja berkembang dalam kehidupan jemaat. Ibadah yang mengubah hidup adalah ibadah yang memberi pengaruh positif dalam bentuk perubahan perilaku sehari-hari. Perubahan dari perilaku lama kepada perilaku yang baru. Hal yang akan berubah jika kita ibadah setiap hari. 1. Tumbuhnya nilai-nilai spiritual. Kita akan semakin mengenal Tuhan melalui ibadah. 2. Tumbuhnya integritas pribadi. Keinginan terhadap kesenangan duniawi akan berkurang. 3. Tumbuhnya nilai kemanusiaan. Hubungan dengan sesama dan keluarga akan semakin berharga dan membawa kita kepada kebahagiaan.